Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diri Taruna 33 Nuranda Pamawait STB 4984 Program Studi Teknik Pemasaran A. Izin Bapak ingin menjelaskan seminar KKN. Saya KKN di Lapas 1 Surabaya. Di sana saya mengangkat sebuah judul organisasi sirkulasi udara di Blok Hunian. Nah, ada suatu permasalahan yang saya angkat dalam Blok Hunian. Latar belakang itu sendiri mengambil dari kondisi blok hunian lapas dan dampak lingkungan tidak sehat. Nah, lembaga pemasyarakatan merupakan institusi pembinaan narapidana yang harus memenuhi standar lingkungan layak, narapidana yang harus memenuhi standar lingkungan layak dan manusiawi. Namun, banyak blok hunian di Indonesia menghadapi masalah serius, ruangan tertutup dengan ventilasi terbatas, tingkat kebatan yang tinggi, dan sirkulasi udara yang buruk. Nah, kondisi ini mengakibatkan peningkatan suhu ruangan, kelembapan tinggi, penumpukan karbon dioksida, dan partikel debu yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran, pernafasan, penyakit kulit, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Dampak lingkungan tidak sehat, yaitu suasana pengap dan panas tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan ketekanan emosional di antara warga binaan dalam jangka panjang. Hal ini dapat memicu konflik dan mengganggu stabilitas keamanan dalam lapas. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima kembali oleh masyarakat yang memerlukan dukungan lingkungan fisik yang memadai. Nah, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana kondisi sirkulasi udara di blok hunian lapas saat ini. Yang kedua, bagaimana peran ventilasi dalam meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan. Yang ketiga, apa tantangan penerapan ventilasi dengan standar keamanan tinggi. Nah, dari masalah tersebut kita memiliki tujuan kegiatan yaitu membuat skenario ventilasi yang nyaman dan aman bagi warga binaan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya ventilasi untuk lingkungan hunian yang sehat. Yang ketiga, mengevaluasi tantangan dan risiko keamanan dalam penerapan sistem ventilasi. Manfaat kegiatan ini yaitu mendorong penelitian lanjutan terkait perancangan ruangan tertutup yang seimbang. Yang kedua, memberikan rekomendasi desain ventilasi yang efektif dan aman, mendukung terciptanya lapas yang layak dan memperhatikan HAM yang ada. Pendekatan holistik ventilasi lapas. Fungsi teknis memastikan kelancaran sirkulasi udara dengan desain yang optimal untuk pertukaran udara alami dan pertukaran suhu ruangan. Fungsi kesehatan itu sendiri menjaga kualitas udara dalam ruangan, mengurangi kelembapan dan mencegah penyebaran penyakit menular seperti TBC dan ISPA. Fungsi keamanan itu sendiri mencegah penyalahgunaan ventilasi oleh warga binaan untuk penyeludupan barang terlarang atau upaya pelarian. Nah, pendekatan ini sejalan dengan misi pemasyarakatan yang menekankan perlindungan hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, bukan hanya aspek hukum semata. Lanjut lokasi dan timeline pelaksanaan. Lokasi ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Nah, timeline pelaksanaannya itu 10 Juni 2025. Kami melakukan perencanaan. Nah, perencanaan di sini perencanaan bahan-bahan dan pengukuran besi dan pembuatan ventilasi di blok hunian. Jadi pagi itu melaksanakan skenario bagaimana pemasangan apa apa aja yang dibutuhkan. Jadi sorenya langsung eh, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Lanjut tanggal 13 Juni ini eh, aksi pembobolan dinding dalam blok hunian dengan bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan. Nah,
langsung hasil dari perencanaan perencanaan yang sudah dibuat langsung eh, dilakukanlah aksi untuk pembuatan pembuatan ventilasi itu dengan pemboran dinding tembok. Nah, tanggal 17 Juni tahun 2025, pembongkaran atap banner dan pengukuran daerah pemasangan ventilasi beropi untuk memberikan cahaya masuk. Nah, ada dua dua ventilasi. Jadi ventilasi dalam hunian dan di atas hunian. Yang keempat, 23 Juni 2025, pemasangan ventilasi di atas di Blok A dilakukan secara merata dan maksimal sesuai target. Lanjut tanggal 25 Juni 2025, finishing ventilasi bawah untuk merapikan bangunan di setiap wing block hunian. Dan yang terakhir, tanggal 4 Juli 2025, finishing ventilasi atas, pengecekan kembali dan pencegahan gangguan kamtip. Nah, tanggal 24 Juli ini di kami mengambil sampel tuh di blok A. Jadi sampel itu dilakukan sebagai percobaan di blok A itu apakah berhasil atau tidak. Jadi pelaksanaannya di blok A tanggal 4 Juli itu dilakukan finishing ventilasi atas dan pengecekan kembali untuk pencegahan kamtip. Metode pelaksanaan kegiatan. Nah, metode ini ada 5. Yang pertama perencanaan kegiatan, koordinasi dengan pihak lapas. Nah, di sini kami melakukan du- kerjasama dengan pihak Kamtib dan KPLP dari pihak lapas kelas 1 Surabaya dengan melakukan survei blok hunian, pendataan kondisi existing, indikasi kendala lapangan, penyusunan desain teknis, ventilasi, dan perhitungan kebutuhan material. Yang kedua, observasi dan pengumpulan data, pengukuran suhu dan kelembapan, pendataan titik-titik pengap, wawancara dengan petugas dan warga binaan, serta dokumentasi visual kondisi ventilasi yang lama. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi, penyuluhan tentang dampak sirkulasi udara buruk, pemaparan pemaparan manfaat ventilasi ini, penyampaian materi perilaku menjaga kebersihan dan dialog terbuka dengan warga binaan. Nah, yang keempat itu informasi teknis, persiapan alat dan bahannya, pengerjaan bertahap mulai dari pembobolan dinding hingga pemasangan kisi-kisi verifikasi kekuatan hasil kerja dan dokumentasi proses. Yang kelima dan monitoring dan evaluasi, pengukuran ulang suhu dan kelembapan, wawancara ulang dengan penghuni, penilaian berfungsian ventilasi, penyusunan laporan air dan penyampaian hasil kepada pihak lapas. Rancangan anggaran dan kebutuhan material. Nah, di sini kami tidak menggunakan anggaran pribadi, namun kami eh, menggunakan anggaran dari lapas. Jadi kami hanya memberikan saran dan masukan ide untuk pembangunan tersebut setelah adanya eh, rekonstruksi apa yang ingin dibangun. Yaitu total anggaran biaya itu 9,9 juta 870 ribu rupiah. Total biaya pembelian bahan untuk seluruh kegiatan pembuatan ventilasi. Nah, komponen biaya anggaran mencakup seluruh kebutuhan material dan peralatan untuk implementasi sistem ventilasi di blok hunian lapas kelas 1 Surabaya. Nah, kenapa tidak ada anggaran untuk pekerja? Nah, anggaran untuk pekerja itu sendiri kita mengandalkan eh, pembinaan, pembinaan kemandirian. Nah, kemandirian ini dari bagian pengelasan. Nah, di situ warga binaan juga ikut andil dalam pemasangan atau namun diawasi oleh petugas lapas. Kebutuhan material yang utama yaitu besi. Besi ini sendiri material utama untuk rangka ventilasi yang kokoh dan tahan lama. Besi atau plat baja yang sangat kuat agar tidak bisa dibobol untuk melakukan gangguan
ketertiban. Yang kedua, asbes, material penutup untuk ventilasi atas dan perlindungan cuaca. Nah, asbes ini sendiri, asbes yang dilakukan tuh asbes plastik. Asbes plastik itu untuk pencahayaan di atas. Yang ketiga, peralatan las. Las dan biji las untuk penyambungan rangka besi itu sendiri. Yang keempat, baut tempel. Nah, baut tempel ini untuk penyatuan asbes ke besi. Dampak dan manfaat program itu sendiri peningkatan kesehatan. Nah, dampak sendiri ada tiga: peningkatan kesehatan, kenyamanan lingkungan, stabilitas emosional. Nah, dari peningkatan kesehatan itu sendiri apa dampaknya, yaitu sirkulasi udara yang baik, mengurangi risiko penyakit pernapasan seperti TBC, ISPA, dan pneumonia, serta penyakit kulit akibat kelembapan tinggi. Nah, yang kedua kenyamanan lingkungan. Nah, dengan adanya program ini, lingkungan tuh nyaman. Jadi meskipun mereka menjalani masa hukuman, tetap mereka harus diberikan hak asasi manusia yang harus diciptakan. Nah, kenyamanan lingkungan itu dalam hal apa? Suhu dan kelembapan ruangan yang terkendali, mengurangi bau menyengat, dan menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak dan manusiawi. Meskipun mereka juga orang yang bermasalah atau orang dalam masa hukuman, mereka tetap harus mendapatkan hak mereka itu sendiri. Yang ketiga, stabilitas emosional. Lingkungan yang aman, nyaman, mengurangi ketegangan emosional, mencegah konflik antar penghuni dan mendukung proses pembinaan yang lebih efektif. Nah, jadi kalau kalau hunian ini bersih, nyaman, aman dalam dalam digunakannya. Jadi berpengaruh juga dengan sikap seorang narapidana itu sendiri. Jadi emosionalnya itu lebih terjamin. Program ini menjadi wujud nyata pemenuhan hak dasar warga binaan untuk tinggal di lingkungan yang sehat dan mendukung proses reintegrasi sosial sesuai prinsip kemaslahatan yang bermartabat. Nah, kesimpulan dan harapan. Saya mengambil kesimpulan optimalisasi sirkulasi udara ini melalui pembuatan ventilasi merupakan langkah strategis menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, layak, dan manusiawi bagi warga binaan. Kegiatan ini bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari pemenuhan hak dasar untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ventilasi yang dirancang dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan fungsi kesehatan menjadi model perbaikan yang dapat diterapkan di blok hunian lain secara bertahap dan berkelanjutan. Harapannya apa? Harapannya itu program ini diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan blok hunian secara signifikan, mengurangi risiko penyakit, dan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap pemenuhan hak dasar warga binaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi model awal yang diterapkan di blok-blok lain secara berkelanjutan, serta mendorong partisipasi berbagai pihak dalam perbaikan fasilitas pemasyarakatan yang sesuai standar kesehatan, keamanan, dan kemanusiaan. Pada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata ini, khususnya UPT 81 Surabaya, dosen membimbing, dan rekan-rekan taruna yang telah bekerja sama dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata ataupun ada salah eh, dalam penyusunan ini, saya pribadi minta maaf. Selebihnya manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.